Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri. Di sini fokus kepada TOEFL, tapi juga ada IELTS, ada vocabulary, ada tips belajar bahasa Inggris yang benar. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi. Saya sudah mengajar lebih dari 20 tahun. S1, S2, S3, saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Channel ini sudah meraih lebih dari 148.000 subscriber ketika saya merekam video ini ya. Demikian tentang saya dosen bahasa Inggris dan juga penulis buku. Saya sudah menulis 18 buku, ini buku yang terakhir 2023, bareng dengan Ibu Ernanda PhD. Saya ngajar mata kuliah translation ya, dan menulis buku sendiri, dan ini salah satu masterpiece saya. Kebiasaan belajar bahasa Inggris yang efektif, saya tulis 2020, masih ada di Gramedia, di Shopee juga ada, 240 halaman, harganya 40.500, isinya tentang bagaimana belajar bahasa Inggris secara mandiri menurut para ahli, dan juga hasil penelitian saya juga. Oke, demikian pengantar dari saya. Adik-adik, atas permintaan banyak yang minta kembali dilanjutkan soal TOEFL, ITP. Untuk itu pada hari ini kita lanjutkan soal ITP, dan untuk sementara yang 1.000 kata pertama dalam bahasa Inggris kita stop sebentar, nanti kita lanjutkan juga. Permintaan banyak sekali ya, Dede. Saya agak kesulitan mengakomodirnya. Yang ini saya sudah janji akan dilanjutkan dan janji harus ditepati. Sementara yang lain juga nagih, Pak mana nih? Kok nggak dilanjutkan? Nah, ini dia, insya Allah kita lanjutkan ya. Oke, ini top 1.000 soal TOEFL ITP ya. Ini sudah 100 soal ya kita bahas yang bagian ini, dan hari ini kita coba lanjutkan kembali. Itu. Jadi judulnya 1.000 soal TOEFL ITP. Kita fokus kepada error recognition, atau dalam soal TOEFL namanya written expression. Jadi kita mencari mana yang salah. Oke, kita mulai saja, Dede. Jadi yang perlu saya ingatkan bahwa eh, soal error recognition adalah sebuah soal di mana sebuah kalimat ditulis dalam bahasa Inggris, kemudian 4 kata atau 4 frase itu digarisbawahi dan dikasih huruf A, B, C, D. Satu di antara 4 itu ada yang salah. Sedangkan yang tidak digarisbawahi sudah pasti benar. Nah, tugas kita mencari mana yang salah itu yang tidak sesuai dengan aturan bahasa Inggris yang baik dan benar. Nah, setiap soal ada petunjuknya. Nanti yang harus ada diingat. Nah, yang pertama kita cari tentu petunjuk. Petunjuk itu kita dapatkan dari topik pembelajaran TOEFL ya, topik TOEFL. Adik-adik bisa lihat di channel ini juga, khusus untuk structure ya. Khusus untuk structure, itu kalau yang bagian error recognition ini skill 11 sampai 25. Nah, gitu. Topiknya macam-macam. Ada subject dan verb, kemudian ada apa ya? Adverb, ada tentang adjective, ada tentang noun, ada verb juga dan sebagainya. Nah, mari kita lihat kalimatnya. Although the destruction that it causes is often terrible, cyclones benefit a much wider belt than they devastate. Although ini adalah konektor, kemudian ini adalah subjeknya. Ini nggak ada masalah. That adalah konektor.
it causes. Nah, ini yang jadi masalah. Sesudah konektor, ada subjek dan ada verb. Subjeknya it causes. Nah, mari kita cek. Kemudian sesudah koma itu adalah subjek kembali. Dan subjeknya adalah cyclone. Cyclone-nya pakai S berarti dia jamak. Dan dia diganti dengan ini. Pertanyaannya adalah, it ini pengganti apa? Dia kata ganti tapi ganti apa? Nah, dia akan menggantikan cyclone. Kalau dia menggantikan cyclone, maka harusnya dia they. They cause, nggak pakai S dia. Bukan it. Gitu ya. Nah, sedangkan ini sudah benar. Dia pengganti cyclones tadi. Kita lanjutkan. Presiden Andrew Jackson had an official cabinet, but him prefer the advice of his informal advisor, the kitchen cabinet. Ada N, kemudian official, nggak ada masalah. Ini adalah noun, ini adjektif, ini artikelnya, N karena sesudahnya ada huruf vokal. Kemudian ini adalah konektor, ini verb. Nah, perhatikan kalau sesudah konektor mestinya subjek dulu, subjek verb. Nah, kalau subjek dia nggak mungkin pakai him. Inilah yang salah ya, harusnya pakai he. Sedangkan ini nggak masalah kepemilikan. Nah, jadi begitu cara menjawabnya. After Clarence Day's book Life with Father was rewritten as a play, they ran for 6 years. Oke, after, kemudian ini verbnya, kemudian koma, ini subjek yang kedua, ini verb yang kedua. Pertanyaannya adalah they ini maksudnya siapa? Dia mau menggantikan apa? Nah, jawabannya dia menggantikan Clarence book Life with Father. Berarti ini tunggal, harusnya dia it. Jadi bukan they. Oke, jawabannya adalah yang C. Jadi topiknya hari ini kayaknya kata ganti semua. Atau pronoun. Next, 104, almost half of the pilgrims did not survive their first winter in the new world. Apakah ada yang mencurigai almost ini ya, Dede? Enggak ya. Half of juga enggak ada masalah. Ini pernah kita pelajari. Ini di bab 12 ya, half of ini. Theirs, ini kepemilikan. Kepemilikan yang ada kata bendanya. First winter. Jadi ini noun-nya yang dimiliki oleh their. Kalau ada kepemilikan, makanya mestinya nggak pakai S. Harusnya their winter. Their first winter ya, bukan theirs. Theirs itu untuk berdiri sendiri. Jadi kayak his juga bisa berdiri sendiri. Ada hers pakai S. Berdiri sendiri. Ada mine juga berdiri sendiri. Sedangkan karena ada kata bendanya, dia harusnya there. Number 105, there was no indication from the Senate that he would agree with the decision made in the House. Oke, mari kita cek satu-satu. There was, oke, no problem. Ini tunggal, ada that, kemudian ini konektor, berarti ini subjek, ini verb. Nah, pertanyaannya adalah he ini mau menggantikan apa dia? Kenapa dia ada he? He itu kan untuk laki-laki ya sebagai subjek. Siapa yang dia gantikan? Nggak ada nama orang laki-laki. Dia menggantikan Senate ini. Harusnya ini menggunakan it. Karena dia refer ke sini. Skill kayak gini ada di skill 21 sampai 23 ya, Dedek. Silakan dilihat di video belajar TOEFL bagi pemula. Saya membahas materinya secara khusus. 106. A baby learns the meanings of words as they are spoken by others and later uses him in sentences.
seorang bayi belajar makna kata ketika mereka ini maksudnya apa? Berarti kata ini ya, makna kata. Kan jamak nih. Oke. Belajar makna kata ketika makna kata tersebut diucapkan oleh orang lain. And later, dan nantinya uses. Baby itu menggunakan him. Nah, him ini menggantikan siapa? Menggantikan baby kah? Menggunakan dia dalam kalimat? No. Jadi harusnya uses them ya. Karena yang dimaksud adalah meanings of word study. Kata-kata, bukan bayi di dalam kalimat. 107, the latest medical report indicated that the patient temperature was near normal and their lungs were partially clear. Oke, latest, nggak ada masalah kayaknya. Kemudian indicated that the patient, temperatur pasien itu was near normal. Cukup normal, and their lung. Nah, their ini mengacu pada siapa? Adakah yang jamak sebelumnya? Nggak ada. Maksudnya ke patient ini. Harusnya his or her lungs. Kalau ini udah benar, karena ini jamak lungs-nya. Oke. Number 108. Most oxygen atoms have 8 neutrons, but a small amount have 9 or 10. Oke, most. Ini subjeknya, ini verbnya, ini konektor. Nah, ini subjek small amount have 9 or 10. Nah, small amount itu akan menggantikan atoms. Atoms ini sendiri dia dapat dihitung. Sementara amount itu untuk yang tidak dapat dihitung. Jadi harusnya apa? Harusnya small number. Ini skill 18 dan 19. Sorry, 19 dan 20. Kata benda yang dapat dihitung dan tidak dapat dihitung. 109. When Paine expressed his belief in independence, he praised by public. When Paine expressed his belief, his ini menggantikan Paine, he praised, dia memuji oleh publik. Nah, perhatikan kata by menunjukkan bahwa dia kalimat pasif. Kalau kalimat pasif mestinya ada was di depannya. Jadi pasif itu bentuknya to be diikuti verb 3 ya. Kalau ini dia memuji publik, nggak mungkin dia memuji publik. Dia dipuji oleh publik misalnya, mestinya. Was praised. The last number, a vast quantity of radioactive material is made when does a hydrogen bomb explode. Oke, mari kita lihat a vast quantity of radioactive. Berarti ini adalah subjeknya. Kemudian ini verbnya. Ini konektor. Nah, sesudah konektor mestinya diikuti subjek dan verb. Tidak ada kata kerja bantu das atau did atau do ya. Jadi ini yang salah. Harusnya a hydrogen bomb explode pakai S dia. Oke, saya kira bisa dipahami. Nah, ini topiknya semuanya tentang hampir semuanya ya, pronoun kata ganti. Adik-adik bisa lihat di materi di channel ini di bagian pronoun. Skill 21 sampai 23. Ada pronoun di situ kata ganti. Kata ganti kepemilikan, kata ganti untuk subjek dan objek, serta pronoun reference. Silakan dipelajari. Kalau ada pertanyaan boleh
tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel Yanto Tanjung agar lebih banyak lagi yang mendapat manfaat. Terima kasih buat komentarnya. Yang kemarin bilang dia mungkin dokter kali ya yang lulus bisa spesialis. Kemudian juga kemarin ada yang dapat beasiswa ke Korea. Terima kasih sudah kasih tahu. Sama-sama. Saya dengan senang hati karena pemberitahuan dari adik itu membuat saya semangat ya bikin konten terus, mencari materi-materi yang menurut saya relevan. Eh, apakah ada pertanyaan, Pak? Apakah materi Bapak ini bisa untuk tes ASEP di UGM dan SIMAK UI? Nah, saya nggak tahu persis karena saya belum pernah lihat soalnya. Tetapi sependek pengetahuan saya itu ada eh, subscriber yang nulis bahwa dia lulus di ASEP setelah nonton channel saya. Terus di SIMA UI juga dia bilang mirip. Eh, ada juga yang bilang dari SIMA UI itu mirip soalnya dengan soal TOEFL yang ada dibahas di channel ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.